Neta akhirnya ngenalin mobil listrik rakitan lokal pertamanya nih di Indonesia. Namanya Neta V2. Mobil ini sama persis kayak Neta Aya yang dijual di Cina. Cuma kalau di Indonesia tuh dan di Thailand namanya berubah jadi Neta V2. Nah, dengan embel-embel angka 2 di belakang V, kira-kira apa sih yang beda dari mobil ini dibanding Neta V yang sebelumnya udah dijual di Indonesia? Ayo kita bahas. Yes, mobil listrik ini dirakit di fasilitas produksi milik PT Handal. Itu loh pabrik perakitan di Bekasi yang juga bikin mobil-mobil Chery. Oh iya, Neta V2 diposisikan sebagai penerus Neta V yang udah dijual di Indonesia sejak tahun lalu. Makanya kalau diperhatiin sih banyak banget yang baru dari mobil ini, terutama di bagian desainnya. Kalau diperhatiin sekilas nih, perbedaan paling kentara dari Neta V2 dibanding Neta V yang pertama itu terletak di bagian mukanya. Sekarang mobil ini udah pakai lampu yang full LED, terus grillnya juga udah dibuat dominan dan lebih tegas, sama ada tambahan aksen di bagian sini nih, jadi hitam-hitam gini. Oh ya, dan yang bikin mobil ini beda juga bisa dilihat di bagian velgnya. Sekarang velgnya nih pakai palang-palang melintang yang menurut gue sih lebih sporty dan kekinian. Di bagian belakangnya juga ada beberapa perubahan nih dibanding model sebelumnya. Mulai dari desain lampu, terus bumper, sama sekarang nih udah ada wiper di bagian belakangnya. Kalau boleh jujur dan sedikit subjektif, kami lebih suka tampang Neta V2 ketimbang Neta V pertama. Tarikan garisnya lebih agresif, mukanya lebih garang, dan detail-detailnya juga enak dilihat. Tapi ada satu aja yang kurang. Mobil ini cuma punya pilihan warna single tone. Padahal di Cina, Neta Aya punya opsi warna double tone yang cakep banget. Tapi balik lagi ya, desain kan soal selera. Sekarang mari kita bahas bagian interiornya. Kalau diperhatikan sepintas sih, mobil ini tuh masih sama kayak Neta V yang udah dipasarin di Indonesia. Mulai dari kemudinya nih, yang ada sudut-sudutnya di sini, ada tulisan Neta di sini, dan head unitnya juga kurang lebih sama. Cuman mereka tuh ngasih sedikit pembaruan di mobil ini, mulai dari joknya nih. Modelnya sekarang baru dan ada tombol-tombol di sini yang sekarang bisa up and down, sama ada aksen warna yang mereka sih mengklaim ini tuh lebih elegan dan sporty. Neta V2 hadir dengan konfigurasi 5 penumpang yang cocok untuk keluarga muda. Meski minim ornamen, bukan berarti interior mobil ini miskin fitur ya. Ruang kabin Neta V2 udah dipasangin proteksi udara canggih dengan level N95. Jadi kualitas udara di dalam mobil lebih bersih dan layak hirup. Selain itu, model ini juga udah dilengkapi wireless charger sama kursi yang ketinggiannya bisa diatur kayak begini nih. Oh iya, yang lebih istimewanya lagi, Neta V2 juga udah pakai fitur ADAS. Fitur ini sebelumnya nggak ada loh di Neta V pertama. Geser ke mesin. Neta V2 pakai motor listrik berdaya 70 kW dengan torsi 150 Nm. Top speednya 125 km per jam. Dan untuk melesat dari 0 ke 100 km per jam, kita cuma perlu waktu 4,1 detik. Uniknya, baterai Neta V2 justru downgrade dari versi pertama. Sekarang kapasitasnya cuma 36,1 kWh atau turun 4,6 kWh dari Neta V. Tapi Neta mengklaim jarak tempuh maksimum V2 masih sama kayak V pertama. Dalam kondisi baterai penuh, mobil itu bisa dipakai untuk menempuh jarak 401 km. Kira-kira bakal berpengaruh ke performa nggak ya? Jadi ketika video ini kita buat, Neta belum ngumumin harga resmi dari Neta V2 di Indonesia. Cuman ada sedikit bocoran yang bilang kalau mobil ini tuh bakal dibanderol kurang lebih 300 jutaan. Jadi nggak beda jauh dibanding Neta V pertama yang sekarang udah dijual di Indonesia. Kalau beneran dijual di rentang harga 300-400 juta, mobil ini bakal masuk ke segmen yang lumayan ketat. Di kisaran harga itu, ada beberapa nama yang udah muncul lebih dulu, kayak BYD Dolphin, MG4 EV, dan Wuling Bingo EV. By the way, karena udah dirakit di Indonesia, Neta V2 berpeluang dapat insentif pajak nih dari pemerintah. Jadi ada kemungkinan harganya bakal lebih murah dari perkiraan awal. Ya, jadi itu ulasan singkat kami tentang Neta V2 yang baru aja meluncur di Indonesia. Buat nyari tahu informasi lebih detail dan lebih jelas, kalian bisa baca di kanal Detik Oto dan juga YouTube Detik Oto. Gue Farhan Nurhuda, jurnalis Detik Oto. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.